nak? Iya, Eko. Jawabannya lebih dari satu. Jawabannya lebih dari satu. Bisa, tapi yang diwawancara beda ya, nak, satu-satu. Sini ya yang tulis. Ibu tunggu 3 menit ya. Siapkan. Bagaimana cara kamu merawat lingkungan rumahmu agar tetap bersih dan terawat, Majidah? Dengan menyapu rumah tiap hari, baik di dalam maupun di luar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Bapak Janu. Bagaimana kondisi kamar di sekolahmu? Apakah terawat? Kurang terawat, Bu. Itu. Kamu ngambil itu. Banyak sampah. Terus? Ih, dia nggak tahu. Yang diwawancara siapa tadi? Kok bisa nggak tahu? Sekali lagi. Yang diwawancara ya, Nak, yang ditanya. Yang ditanya tadi siapa? Bagaimana kondisi taman di sekolahmu, Nak? Apakah terawat? Terawat, Bu, karena Banyak sampah. Karena nggak dibersihkan. Dia nggak tahu. Kak Azmi kan yang siapa tadi yang bertanya? Kak Azmi. Yang menjawab tadi? Kak Buna. Sama Kak Almi juga, Pak. Iya. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Almi, apakah terawat? Masih kurang terawat. Kenapa? Jangan ketawa, Nak. Karena banyak sampah. Berserakan, terus itu pohon-pohonnya juga kurang, Bu. Tepuk tangan buat kawan-kawan.
Selanjutnya siapa? Kak Isma. Dari tadi ya. Tahu ya, Bu. Kalau tahu aja ya. Yang apa diriku? Bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya Enggak boleh tawa. Caranya sampah kering dan daun kering. Jika itu dicampur dengan cocok Tahu aja. Joko. Dugian kayaknya enggak seperti kali ya. Iya, Bu. Satu aja ya, nah satu aja. Siapa yang mau baca? Menjidat. Penjidat. Panjangnya bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompas. Nah, selanjutnya Kak Hadiah. Pupuk kompas ini disukai petani karena mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaja. Nah, setelah membaca cerita tadi, apa saja yang dapat kalian tekuni dari Pak Jaja? Bekerja Kalian keras. lagi nih. Ceritanya ya. Saya Bu. Kerja keras. Hah? Iya. Iya, betul. Siapa lagi? Kak Adel. Tidak pernah menyerah. Ini kita bersangkutan dengan lingkungan ya. Kak Dida. Pak Jaja, apa pertanyaannya tadi? Yang kalian dapatkan dari Pak Jaja. Yang Pak Jaja tadi Pak kan Pak Jaja itu Jaja. orang yang rajin. Rajinnya itu rajin mengumpulkan daun-daun kering untuk membuat pupuk kompos. Dan dia memanfaatkan kotoran hewan ternak untuk campuran pupuk kompos. Nah, jadi yang dilakukan Pak Jaja itu adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan agar lingkungan selalu bersih dan terlindungi. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menyebutkan hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat pada zaman ini? Kak Ida. Tumbuhan yang terawat itu yang di bagian atas. Nah, ini kan ini. Iya. Baru Tumbuhannya banyak, yang tidak terawat yang bawah, dedaunannya kering. Dan kunci yang tidak terawat itu di sebelah kiri, yang nampak tidak sehat dan penyakitan. Yang kedua yaitu yang sehat sebelah kanan, terlihat sangat sehat dan terjaga. ada lagi jawaban yang asli yang lain? Tidak. Nah, saya ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat. Yang pertama itu ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya dan berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Yang kedua ciri-ciri hewan terawat, bulunya bersih, tubuhnya tegak, bergerak lincah, jarang sakit. Ciri tumbuhan dan hewan tidak terawat. Sedangkan ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Betul kan yang tadi kata Kak Dinda? Nah, apa sih Bu penyebab tumbuhan dan hewan itu menjadi terawat dan tidak terawat? Nah, sebabnya itu adalah hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar
Isma Bu, jangan ada bunga di rumah. Namanya gak ada bunga di rumah. Nah, mereka ini sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut. Nah, ini tuh ini kan seringkali terjadi. Kita kan punya hewan nih, kucing, tapi kan kita nggak rawat, kita biarin aja nggak mandi. Itu termasuk adalah penyebabnya. Nah, selain itu ketika semuanya baiklah, kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan ngasih LKPD. Ibu ini untuk apa Bu? Ini tempat jawaban kita kan dari ada bagaimana ciri-ciri. Ini ciri sandi baru ciri-cirinya di situ. Kalau ada yang kurang paham tadi ya, tumbuhan dan hewan. Kan dicek dulu. Domba. Iya. Kambing soalnya bersih dia. Ibu udah siap. Tunggu ya, bapak lain. Masuk nak. Kelompok dia ada yang kelompok durian siap. Udah siap Bu. Udah siap semuanya? Siap, Bu. Nah,
Selanjutnya kelompok jeruk. Siapa yang presentasi? Dan seperti gambar berikut. Jangan dikawannya ya, jangan dulu. Ada yang menunjukkan tanaman yang terawat. Tanaman yang terawat itu ada daun-daun, ada lidah, ada bunga, ada sawah, ada kebun teh, ada lembu, ada pohon sapi, Tepuk tangan betul betul. Selanjutnya kelompok sekian. Kuat ya bacanya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda tentang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Hewan yang terawat yaitu kerbau, kuda, ayam, tumbuhan, Dengan kawannya ya, kelompok ada hijau ya. ada kebun teh, sama sapi. Lalu dari gambar di atas menurutmu bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Tumbuhan yang terawat yaitu tumbuhan yang segar, daun-daunnya lebat serta hijau. Tidak terawat, layu dan hampir mati. Hewan terawat, gemuk dan gagah serta bersih kulitnya. Tidak terawat, kurus dan penyakit yang serta tidak bersih kulitnya. Betul, tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada yang kurang dimengerti? Enggak, Bu. Kalau gitu Ibu mau nih salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau tunjuk tangan? Saya Bu. Kak Indah. Kita tadi sudah mempelajari tentang tumbuhan dan hewan yang tidak terawat dan terawat, dan contoh-contoh hewan terawat dan tidak terawat. Ya Bu. Betul. Nah, hari ini tuh kita udah mempelajari tentang lingkungan ya kan, melindungi lingkungan. Nah, di sini tuh mencintai lingkungan adalah salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan itu bisa dengan sederhana, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita ataupun yang ada di dalam rumah kita. Dan selanjutnya itu untuk kita ada nih Ibu mau memberikan tugas rumah, yaitu menjaga, yaitu kalian membuat cerita tentang peduli lingkungan sekitar kalian di rumah ya. Ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu undur diri ya.